Ya, pemirsa, Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 3,75% sebagai respon berlanjutnya ketidakpastian global dan masih tingginya tekanan inflasi. Ya, langkah tersebut juga mengantisipasi kenaikan ekspektasi inflasi akibat wacana kenaikan harga BBM bersubsidi. Ya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin dan setelah bertahan selama 17 bulan terakhir, level suku bunga acuan meningkat menjadi 3,75% di bulan Agustus tahun 2022 ini. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Bank Indonesia naikkan suku bunga acuan 3,75%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia TBK. Ya, halo, selamat pagi Pak David, apa kabar? Ya, selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Ya, salam sehat Pak David, terima kasih atas waktunya. Ya, Ya, menarik. salam sehat juga, apa Kak, kabar? baik. Ini kalau kita cermati akhirnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuannya meskipun memang masih 25 basis poin begitu. Anda melihat menjadi suatu langkah ataupun kebijakan yang tepat saat ini yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral kita. Ya, sebenarnya Mas Pras kalau kita lihat dari indikasi ya, sinyal-sinyal yang diberikan Bank Indonesia sejak kuartal 1 tahun ini ya, sejak bulan Maret, Bank Indonesia sudah mulai melakukan kebijakan moneter yang sebenarnya langkahnya lebih ketat ke depannya ya, dengan menaikkan GWM, giro wajib minimum, yaitu dana buffer yang ditaruh oleh perbankan di Bank Indonesia. Itu mereka sudah mulai memberikan indikasi kenaikan, angkanya terus naik nanti sampai bulan September ya, sampai 9%. Lalu juga sejak bulan lalu Mas Pras, itu juga Bank Indonesia sudah mulai melakukan penjualan SBN. Ya, ini istilahnya sering kita kenal sebagai tapering ya. Oke. Jadi memang langkah kebijakannya sudah semakin ketat dan memang kalau kita lihat dari sisi angka inflasi ini juga sudah melebihi target dari Bank Indonesia. Ya, targetnya kan awalnya 4%, kita lihat sekarang sudah angkanya ke 4,9%. Terutama juga dipicu oleh kenaikan BBM non subsidi ya, dan Iya. juga harga-harga yang diatur pemerintah lainnya. Nah, sehingga kalau kita lihat memang ini concern Bank Indonesia terhadap inflasi ditunjukkan dengan kemarin menaikkan suku bunga BI rate. Ya, jadi ini dalam rangka sebenarnya untuk menjaga supaya inflasi, ekspektasi inflasi ini tidak bergerak liar ya, Mas Pras ya. Seperti yang sekarang kita lihat nih kan terjadi di negara-negara lain, terutama negara maju di mana inflasinya ada yang lebih bahkan 9%, 10%, bahkan di beberapa negara emerging market itu inflasinya bahkan puluhan persen ya, Iya. Argentina, Sri Lanka, dan seterusnya. Lantas kalau kita lihat dengan memang Bank Indonesia menyatakan bahwa lebih kepada langkah preemptif, kemudian upaya mitigasi begitu terkait dengan kenaikan inflasi inti yang memang selama ini menjadi acuan dari Bank Indonesia. Apakah memang kondisinya menjadi suatu hal yang menunjukkan kekhawatiran tersendiri dengan kenaikan inflasi inti yang memang selama ini menjadi dasar dari Bank Indonesia ini, Pak David? Ya, kalau dari sisi inflasi inti juga sekarang kelihatannya akan mengarah lewat dari angka 3% ya. Dan ini sebenarnya juga batas 3% ini juga menjadi salah satu acuan Bank Indonesia untuk melihat bagaimana dampak dari kebijakan moneternya. Jadi memang pada akhirnya kenaikan headline inflation, producer price index yang sudah naik duluan sebenarnya ya sejak kuartal 2, lalu juga headline ya, pada akhirnya pun akan berdampak pada gilirannya ke core inflation juga gitu ya. Tapi kan memang untuk harga makanan dan juga ya volatile food dan juga energi ini memang susah untuk dikendalikan oleh Bank Indonesia ya. Jadi ini kan lebih banyak faktor eksternal yang menentukan.
Tapi untuk yang lain kita harapkan dengan kebijakan moneter yang arahnya memang akan lebih ketat ke depan, kita Oke. harapkan inflasinya ini akan terjangkar ya, Mas Hmm. Pras ya. Jadi tidak akan bergerak liar seperti yang kita perhatikan terjadi di banyak negara Amerika Latin ya, Oke. dan juga negara-negara Afrika dan juga Sri Lanka terakhir ya, bahkan sampai krisis. Betul. Dan Jadi inflasi. kita berharap masih di bawah Hmm. bahkan inflasi negara-negara maju sekarang yang antara 8 Oke. sampai 10%. Dan kita tahu juga ini Pak David dan juga pemirsa, memang inflasi inti yang selalu menjadi dasar dari Bank Indonesia kemarin menahan ya di level-level terendah sepanjang sejarah kita 3,5% dalam beberapa belas bulan terakhir begitu. Dan sekarang sudah mulai menunjukkan aktivitas kenaikannya, trennya semakin menanjak. Kenapa tidak didasari dengan aktivitas inflasi yang bisa dikatakan bulanan, kemudian tahun berjalan ataupun yang masuk dalam inflasi tahunan, Pak David? Ya, ini memang sudah 18 bulan ya, Bank Hmm. Indonesia menahan BI rate, dan sebenarnya dari sisi kebijakan moneter longgarnya ini sudah cukup lama ya. Jadi Oke. selama pandemi ini kita tahu kebijakan moneter Bank Indonesia itu relatif longgar. Jadi sudah hampir 3 tahun lah bisa dibilang memang longgar. Dan memang terakhir kita juga ada kabar pemerintah juga akan kembali ke 3% PDB Yes. defisit fiskalnya. Artinya apa? Artinya yang memang ke depan ini dorongan dari sisi fiskal itu memang relatif akan menurun ya. Dan ada ancaman inflasi di sini, termasuk tadi inflasi inti. Jadi memang timbangan-timbangannya ini harus dilihat betul, termasuk oleh Bank Indonesia, Oke. sehingga pada akhirnya pun mereka memutuskan bahwa untuk preemptive move mereka melakukan supaya tetap forward looking ya. Mereka memutuskan untuk menaikkannya sekarang ya 25 basis poin, dan harapannya kenaikannya itu tidak perlu seperti di negara lain di mana sangat signifikan ya. Kita lihat di Amerika menaikkan tuh mereka 75 basis poin ya. Dan ini sangat membahayakan sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang Hmm. dilakukan langkah Fed ini sebenarnya dampaknya akan sangat signifikan ya terhadap perekonomian mereka, dan kami memperkirakan Amerika pun kelihatannya akan masuk ke jurang resesi kelihatannya paling Oke. cepat mungkin awal tahun depan ya, karena memang kalau ada peningkatan Hmm. suku bunga yang sedemikian drastis dalam tempo singkat, ya ini memang sangat membahayakan perekonomian mereka ya. Jadi Oke. ini kita lihat kelihatannya market juga mulai shock di Amerika Serikat, termasuk di pasar asetnya. Ya. Nah, ini kita berharap tidak terjadi di Indonesia ya, dengan kenaikan suku bunganya ini kan masih 25 basis poin ya, dan saya melihat mungkin belum akan ada dampak yang signifikan terhadap demand for credit ya. Permintaan kredit kemungkinan masih akan cukup baik, dan juga dari sisi bank saya pikir juga belum ada ya bank yang menaikkan baik suku bunga deposito maupun suku bunga kredit, Mas Pras. Baik, kita tahu juga ini menjadi bagian daripada mitigasi risiko ekspektasi inflasi dengan udah rencana nanti ada harga BBM yang kemungkinan juga akan mengalami kenaikan dan juga volatile foods gitu. Dan sejauh mana ini apakah menjadi salah satu sinyal bahwa memang pemerintah akan segera menaikkan harga BBM? Ya, ini BBM ini saya pikir ini keputusan pemerintah ya. Hmm. Kita lihat mungkin memang ada sinyal-sinyal indikasi dari pemerintah Hmm. ingin menaikkan, karena memang dari sisi kuotanya itu kan 23 juta kiloliter, kemungkinan besar akan terlampaui ya, dan Oke. perlu ditambah. Itu satu, dan dari sisi harga minyak dan logistik juga kan memang meningkat di lapangan ya, Oke. minyak crude oil internasional Hmm. yang asumsinya ini memang sudah lewat dari angka APBN ya. Sekarang kan kisaran harga minyak internasional kembali ke sekitaran 90 sampai 100 dolar per barrel. Hmm. Nah, memang timbangan-timbangannya kalau kita tidak menaikkan sekarang bisa dilakukan tahun depan ketika anggaran kita kembali ke 3% PDB ya. Tapi Oke. memang yang menjadi persoalan harga minyak global itu ada banyak ditentukan oleh persoalan-persoalan geopolitik ya, baik di Timur Tengah ataupun yang sekarang terjadi di Ukraina. Iya. Jadi kalau harganya meningkat lebih kencang lagi tahun depan, syukur-syukur sih turun malah ya. Iya, iya. Tapi kan tidak ada yang bisa menebak gitu. Kalau misalnya naik lebih kencang tahun depan ke arah 120-an lagi, Hmm.
beban APBN-nya akan sangat besar tentunya karena di satu sisi harga minyaknya naik, sekarang saja sudah kita kompensasi dan juga subsidi BBM mencapai lebih dari 500 triliun. Yes. Nah, di sisi lain kita akan menurunkan ke 3% PDB lagi nih. Apa namanya, supaya kondisi fiskal kita tetap prudent ke depannya ya, utang Iya. pemerintah tidak berlebihan. Nah, ini tentu akan mendorong kenaikan harga minyak yang akan tinggi sekali tahun depannya, gitu ya. Oke, oke. Jadi itu Nah, yang kita khawatirkan. Kita harapkan ya. mungkin pemerintah kalaupun menaikkan itu lebih, ya jangan sampai ke harga internasional mungkin ya. Sekarang harga Oke. internasional Iya 2 sih. kali lipat dibandingkan harga apa yang ada Ya, di retail di Indonesia ya. itu Jadi dia. mungkin kalaupun ada kenaikan, kenaikannya mungkin terukur Hmm. dan gradual, itu sih sebenarnya yang saya harapkan gitu. Betul, banyak pihak karena memang sudah di-mention sebaiknya segera saja dilakukan kenaikan begitu ya Pak David, karena dikhawatirkan tadi pergerakan harga juga akan tidak terkontrol Ya, begitu ya. betul. Karena ini akan menimbulkan uncertainty juga Hmm. di pasar kalau misalnya sudah ada wacana, kalaupun tidak jadi ya diumumkan aja tidak jadi gitu. Kalaupun misalnya jadi, Ya, mungkin ya segera dieksekusi karena yang oke. kita khawatir mungkin ekspektasi inflasinya ya. Jadi Betul. belum misalnya pelaku pasar atau pelaku sektor real itu sudah Ya, mau menaikkan harga misalnya. ya Nah, itu ini yang dia. harus dijaga mungkin sebelum ada keputusan ini mungkin sekarang sedang disiapkan oleh Hmm. pemerintah juga dari sisi di lapangan ya. Ya, Kesiapan di lapangannya termasuk juga ketersediaan bahan-bahan pokok yang penting buat masyarakat ya. Itu juga oke. penting ya. Ya. Dan juga Baik. disparitas ketersediaan atau supply komoditas penting antar daerah ini juga harus diperhatikan. Oke Pak David, lantas dengan adanya kenaikan dari suku bunga acuan 7 days reverse repo rate ini, adakah sektor-sektor yang terdampak dan adakah juga sektor-sektor yang diuntungkan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pergerakan inflasi inti. Dari Desember 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022, kita lihat trennya memang terus menanjak ya. Inflasi inti yang menjadi dasar juga kemarin Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level terendah sepanjang sejarah 3,5% dan baru Agustus kemarin dinaikkan 25 basis poin. Dari 1,56% di Desember 2021, sekarang di bulan Juli sudah meningkat menjadi 2,86%. Dan bagaimana dengan pergerakan inflasi headline ini yang menjadi salah satu acuan, tapi ini secara tahunan sama dari Desember 2021 sampai dengan Juli 2022 1,87% tercatat di Desember 2021, trennya terus melonjak hingga 4,94% di bulan Juli 2022, perbandingan yang cukup pesat kalau kita lihat dari pergerakan inflasinya. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak David Suma, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk. Ya, Pak David, kita akan lanjutkan kembali berdasarkan data tadi, informasi dari inflasi inti, kemudian inflasi secara tahunan begitu. Apa yang bisa dicermati begitu? Karena kan yang berdampak langsung di masyarakat sebenarnya ada inflasi yang terkait dengan headline-nya begitu, yang menjadi paling tidak acuan dari pergerakan harga-harga di masyarakat begitu, Pak David, silakan. Ya, betul Mas Pras. Jadi memang kalau masyarakat yang mereka temukan di lapangan itu ya pasti inflasi headline. Jadi apa yang memang mereka rasakan, kenaikan harga cabai, kenaikan harga bawang dan komoditas lain seterusnya ya. Dan itu tercatat dan diumumkan selalu setiap bulan oleh BPS. Tapi memang secara teoritikal yang bisa dikendalikan oleh bank sentral itu adalah inflasi intinya memang. Jadi bank sentral itu hanya bisa mengendalikan inflasi dari sisi supply-nya, dari sisi demand-nya. Oke. Ya, jadi permintaan itu yang bisa coba dipengaruhi bank sentral dengan kebijakan moneter yang lebih ketat atau lebih longgar. Tapi kalau yang dari sisi supply seperti harga minyak, harga bahan makanan, ini kadang sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal ya, seperti harga minyak. Bagaimanapun langkah yang dilakukan oleh bank sentral ini sulit untuk mempengaruhi harga minyak global misalnya. Harga Oke. makanan, terutama juga makanan yang kita import ya, seperti harga gandum misalnya, atau harga kedelai.
Ya ini sangat tergantung pada fluktuasi harga di pasar internasionalnya, ya. Baik, Termasuk sebenarnya juga harga beras, tapi kebetulan memang beras ini di pasar internasional harganya relatif stabil. oke. Termasuk juga di domestik kita malah ada kelebihan supply ya Ya, untuk beras, sehingga ada wacana juga kita ingin ekspor ya Mas Mas Pras ya. oke. Baik, Tapi kalau yang bisa dipengaruhi oleh Bank Indonesia memang yang sifat yang dari sisi demand-nya ya, yang ini hmm, coba sekarang dipengaruhi dengan kebijakan moneter yang lebih ketat dan penaikan suku bunga kemarin. oke. Lantas secara keseluruhan sejauh mana Anda proyeksikan dampaknya terhadap sektor usaha ataupun perekonomian secara umum begitu dengan adanya kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia? Sejauh ini sih menurut pendapat saya Mas Hmm, Pras ya, ini belum ada pengaruh yang signifikan. hmm, Kenapa? Karena kenaikannya pun masih 25 basis point. Ya. oke. Tapi di sisi persepsi pasar memang ditangkap sangat positif, terutama pasar finansial dan pasar modal. Artinya memang Bank Indonesia concern terhadap inflasi ke depan. Oke. Tapi kalau dari sisi sektorial, saya pikir ini belum ada ya Hmm, perbankan yang menaikkan suku bunga, baik deposito maupun juga kredit. Mungkin dalam 2-3 bulan ini pun juga kelihatannya masih relatif tidak berubah ya, karena oke. ini masih kenaikan 25 basis point dan justru malah saya melihat kemungkinan ada percepatan ya untuk Hmm, beberapa pengusaha yang sedang dalam proses kredit karena oke. mereka khawatir mungkin ya suku bunga ke depan lebih tinggi gitu. Jadi Oh, ada memang peluang bisa naik memicu lagi begitu berarti Pak David? ya malah bisa Wow. memicu pertumbuhan kredit malah ya karena Hmm, mereka biasanya kalau kita lihat datanya secara historis Mas Pras, ya. justru ketika suku bunga menurun itu pertumbuhan kreditnya malah tidak begitu tinggi ya. Hmm, Tapi ketika suku bunga stabil seperti ini kan sudah 18 bulan dan ya. terakhir kita lihat sejak akhir tahun lalu nih pertumbuhan kreditnya meningkat nih. Bahkan Hmm, terakhir posisi di bulan Juli itu udah 10,7% pertumbuhan kreditnya. Nah, oke. artinya apa? Ini ke depan mungkin karena ada ekspektasi suku bunga akan meningkat, itu kalau kita lihat secara data historis itu malah pertumbuhan kreditnya masih cukup baik. Hmm, Kemungkinan masih akan meningkat sampai akhir tahun ya. Nah, ini oke. yang memang apa namanya kita pelajari dari data historis ya. Dan ini Baik. artinya apa? Pertumbuhan ekonomi tahun ini kemungkinan juga masih well anchor ya, masih cukup baik. Dan kita Oke. ekspektasinya paling tidak minimum kita bisa capai tahun ini 5,2% untuk pertumbuhan ekonomi. Baik, itu dia. Memang berarti sudah sesuai langkah yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan perhitungan yang matang ya dalam menerapkan kebijakan suku bunga acuan. Pak David, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel dan semoga ini juga menjadi insight baru terkait dengan perkembangan dunia usaha dan khususnya fundamental ekonomi Indonesia. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda Baik, Mas kembali. Pras, terima kasih. Ya, salam Makasih. sehat Pak David. Terima kasih. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan untuk mendorong bermunculannya inovasi unggul dalam ekonomi hijau dan sebagai wujud apresiasi terhadap produk inovasi berbasis keberlanjutan, IDX Channel tahun ini kembali mengadakan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia dengan tema Fostering Sustainable Innovation in Economic Recovery yang akan ditayangkan pada hari Kamis 25 Agustus 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saksikan hanya di IDX Channel. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia. The most innovative company. IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia tahun 2022 adalah suatu ajang penganugerahan dan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan inisiatif inovasi yang unggul, berdampak luas, dan berkelanjutan. Saksikan IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2022 hanya di IDX Channel.